Shalom, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen, khususnya anak kelas 3. Tidak salah Bapak menyapa, selamat tahun baru buat kita semuanya. Ya, anak-anak ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di semester 2 pada saat hari ini. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian berikut yang sudah kita dengar. Saatnya kita untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami dapat belajar bersama-sama, berjumpa lagi di semester 2. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami menyambut pelajaran hari ini. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita saat ini di bab berapa anak? Bab berapa ini tulisannya? Ini bab 8 ya. Kalau ini 5, 6, 7, 8 ya. Bab 8, suku di Indonesia. Ya, kita akan belajar suku-suku apa saja yang ada di Indonesia. Suku-suku yang besar ya. Di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini kalau kita melihat gambar di sini, ini mewakili pakaian adat ya dari suku-suku yang ada di Indonesia. Baik, kita akan belajar saat ini. Anak-anak, coba buka Alkitabnya di Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28 ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28. Sudah diambil Alkitabnya? Baik, sudah semua membukanya. Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28. Sini Bapak tampilkan ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekali lagi ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berhayat di bumi. Nah, firman Tuhan ini ya menggambarkan siapa anak-anak? Ada yang tahu? Firman Tuhan ini ayat 28 itu diberikan kepada Adam dan Hawa ya. Yang diciptakan di sini ayat 27 ini laki-laki dan perempuan itu adalah Adam dan Hawa ya, diciptakan mereka. Terus Allah memberkati mereka yang dimaksud sini adalah Adam dan Hawa ya. Anak-anak ya. Nah, dari keturunan Adam dan Hawa inilah ya, dari keturunan Adam dan Hawa ini mereka beranak dan punya cucu, punya keturunan ya. Pada saat itu mereka memiliki keturunan yang banyak ya. Kalau kita melihat, kita baca di dalam Alkitab ya, keturunan Adam dan Hawa itu banyak. Yang ada disebutkan itu keturunannya kalau kita baca di dalam kitab Kejadian di pasal 2, pasal 3 ada itu nanti anak-anak ya. Baik. Pertanyaannya, ya kan kalau kita julu besar ya tadi suku di Indonesia. Apakah kamu mengetahui kamu berasal dari suku mana? Ya, anak-anak boleh menyebutkan sukunya masing-masing. Kita tidak sedang membedakan suku-suku di sini tidak, tapi boleh kita menyebutkan ya. Contohnya Bapak dari suku Batak ya, berasal dari Sumatera Utara ya. Ada suku di pulau apa di tempat kita tinggal saat ini, suku apa? Ya, Betawi ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda ya. Nah, di Pulau Sumatera ada juga Padang ya, suku Aceh ya, Kalimantan ada suku Dayak, di Sulawesi ada Makassar, ada Manado, di Papua ada suku Papua itu banyak ya, sebenarnya banyak ya. Terus ada di Pulau Bali, macam-macam. Di Indonesia begitu banyak suku di Indonesia ya, ratusan suku di Indonesia, bahkan Batak itu sendiri terbagi atas 5 ya. Di Pulau Jawa ini, Pulau Jawa ada Jawa dari Jawa Timur, Jawa Tengah ya, macam-macam. Nah, jadi kita bisa menyebutkan suku-suku kita, bukan berarti kita membedakan suku saya yang lebih bagus, suku kamu enggak, suku saya lebih hebat, enggak. Semua kita ini adalah suku yang diciptakan oleh Tuhan ya. Ketika kamu masuk sekolah, ingat anak-anak, ketika kamu masuk sekolah, baik di tingkat TK, pada saat kamu masuk TK ya, maupun pada saat kamu SD kelas 1 di sekolah kita, pasti kamu tidak mengenal siapa teman kamu sebelumnya ya. Waktu kamu datang ke sekolah, ingat ya, kalau sekarang kelas 3 berarti kira-kira 2,5 tahun yang lalu anak-anak datang ke sekolah, ada yang mengenal temannya enggak? Oh, ada Pak. Dia kan si A teman saya TK ya, bisa aja terjadi waktu TK. Kamu kenal nggak? Tidak kan? Oh, ada Pak, tetangga saya. Oh, bisa juga memang bisa. Tapi pada dasarnya anak-anak ketika masuk ke SD atau TK pada saat itu, anak-anak tidak mengenal siapa itu orang ya, hanya taunya laki-laki dan perempuan, atau taunya kita adalah warga negara Indonesia, tapi tidak mengenal suku mana dia atau agamanya apa ya. Nah, ketika anak-anak pasti waktu masuk sekolah, anak-anak tidak mengenal sukunya. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita ada perbedaan ya. Tadi laki-laki dan perempuan itu satu perbedaan ya. Agama itu satu perbedaan. Nah, contohnya apa saja perbedaan itu? Warna kulit. Ada kulitnya sawo matang, ada kulitnya agak putih tuh, ada kulitnya agak hitam, ada juga kulit yang hitam ya. Itu satu perbedaan. Atau rambut, ada yang rambutnya lurus ya, lurus semua dari rambut itu bawah lurus gitu. Ada sampai kalau dipotong rambutnya yang laki-laki berdiri kelihatan gitu. Ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya bergelombang. Untuk wajah, ada yang wajahnya bulat, ada yang kotak-kotak, ada yang kelihatan kayak tulang-tulang gitu, ada kelihatan agak lonjong gitu ya. Jadi macam-macam. Bukan berarti
mukanya itu yang membuat, dia lebih jelek mukanya. Nggak boleh. Itu ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita menghina orang lain. Ya, ada juga berdasarkan tinggi badan. Ya, waktu kamu masuk TK, kamu lebih tinggi atau kamu lebih pendek. Atau waktu kamu masuk SD, kamu lebih tinggi dari teman-temanmu, atau kamu lebih pendek, atau kamu pas-pasan dengan temanmu, pas seukuran. Ada, ya, ada yang badannya gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang-sedang, ya, ada perbedaan. Ada perbedaan yang lain, ada agamanya, ya. Kita saat ini kan belajar agama Kristen. Ada teman-teman kita agamanya Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ya. Tergantung di sekolah masing-masing. Oh, di tempat kami Pak semua Kristen. Ada. Pak, di tempat kami cuma ada 2 agama. Agama apa? Ya, kalau Kristen kan mungkin masuk Katolik dan Protestan, ya. Ada agamanya Kristen dan Islam doang. Ya, ada juga. Pak, di tempat kami ada 6 agama. Bisa saja terjadi, ya. Tergantung sekolahnya masing-masing, ya. Dan tadi perbedaan adalah suku. Nah, inilah yang akan kita belajar tentang suku pada pembelajaran bab ini. Ya, anak-anak, ya. Baik, anak-anak silahkan di-like dulu videonya. Bagi teman-temannya atau saudaranya yang saat ini sekolah juga kelas 1 sampai kelas 6 di SD atau di daerah manapun, boleh kirimkan link ini supaya anak-anak yang lain juga saudara-saudaranya dapat belajar bersama-sama, anak-anak, ya. Tidak masalah, dengan gratis, ya. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Adakah di Alkitab kejadian mulai munculnya perbedaan atau munculnya keberagaman? Ya, munculnya perbedaan atau munculnya keberagaman. Ada. Ya, tadi sebenarnya sudah ada ketika keturunan Adam dan Hawa, sudah ada perbedaan. Adam dan Hawa sudah berbeda. Ya, laki-laki dan perempuan. Mungkin kesukaannya pun berbeda. Ada yang mungkin Hawa lebih suka buahnya yang agak asam dikit gitu. Hawa lebih manis, ya itu sudah satu perbedaan. Nah, tapi setelah terjadinya air bah, sampai di situ keturunan Adam dan Hawa stop sampai ke Nuh, ya, nanti akan Bapak jelaskan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28 tadi, ya, tadi udah dibahas di awal. Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi jelas, ini adalah perintah Tuhan, yaitu kita harus bertambah banyak, beranak cucu, ya. Bapak sudah menikah, punya anak, ya. Nanti anak Bapak menikah, punya anak, dan Bapak punya cucu, dan begitulah seterusnya, ya. Jadi bertambah banyak. Nah, mengapa dari zaman Nuh? Karena dari zaman Nuh semua musnah kecuali keturunan Nuh, ya. Keturunan Nuh siapa saja? Nah, kita bisa lihat anak-anak Nuh yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak hingga memenuhi bumi saat ini. Berapa banyak keturunan bumi? Manusia di bumi ini sekarang? Miliaran banyaknya. Miliaran, ya, tidak terhitung. Nah, dari situlah ada suku-suku. Contohnya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada 12 suku Israel. Ya, ada 12 suku di Israel. Dari mana sukunya itu? Dari keturunan, ada yang tahu? Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Dari 12 anak inilah yang disebut suku-suku. Ada suku Dan, ada suku Yehuda, ada suku Naftali, ya, sampai 12 suku. Ada suku Benyamin, ada suku Yusuf, ya. Dari sinilah keturunan sampai sekarang ini suku Israel ada 12 suku. Anak-anak, ya. Nah, inti dari pembelajaran kita pada saat ini adalah perbedaan yang ada bukan untuk memisahkan kita, tapi mempersatukan. Perbedaan yang ada bukan untuk memisahkan kita, tapi mempersatukan. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada saat hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran tentang suku di Indonesia pada pembelajaran
berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.